Bisakah kalian menuliskan angka 1001 tanpa angka 0? Dan tahukah kalian, sebelum simbol angka 0 ditemukan, angka 1001 dituliskan dengan. Kenapa? Kita akan bahas di video kali ini. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Assalamualaikum, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Halo teman-teman semua, selamat datang di video terbaru. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana angka 0 ditemukan dan bagaimana orang-orang menuliskan ketiadaan atau angka 0 sebelum simbol angka 0 itu ada. Konsep angka 0 sudah digunakan sejak abad 400 sebelum Masehi. Saat itu, angka 0 belum ditulis dengan simbol angka 0 yang kita ketahui sekarang, tetapi dengan menggunakan simbol petik 2. Marino Toma dalam penelitiannya yang berjudul A History of Zero menyebutkan contoh penulisan angka 0 pada bilangan 2106 yang ditulis dengan 2, 1, petik 2, dan 6. Konsep angka 0 juga ditemukan pada artefak kuno di kota Kis, sebuah kota kuno Mesopotamia di bagian timur kota Babilonia yang sekarang merupakan bagian dari negara Irak. Artefak tersebut ternyata lebih lampau dari artefak sebelumnya yang ditemukan di Babilonia, yaitu sekitar abad 700 sebelum Masehi. Sedikit berbeda dengan artefak yang ditemukan di Babilonia, penyimbolan ketiadaan pada artefak ini dituliskan dengan tanda petik 3. Nah, uniknya, kedua artefak tersebut menunjukkan bahwa angka 0 tidak pernah dituliskan di akhir bilangan, tetapi selalu hanya dituliskan di bagian tengah bilangan. Maka dari itu, hanya ada angka 2106, tetapi tidak ada angka 2160. Kemudian di manuskrip India, yang diperkirakan ada sejak 650 tahun sebelum Masehi, menunjukkan bahwa simbol ketiadaan pada manuskrip tersebut dituliskan dengan simbol titik. Saat itu, tanda titik juga digunakan sebagai simbol tidak diketahui, yang mana kita kenal saat ini dengan simbol X. Konsep angka 0 kemudian dikaji oleh matematikawan India, yaitu Brahmagupta, Mahavira, dan Bhaskara. Mereka membuat kajian tentang penggunaan angka 0 beserta bilangan negatif pada operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Brahmagupta menulis bahwa setiap angka 0 yang dikurangi dengan bilangan negatif maka akan memperoleh bilangan positif. Setiap bilangan 0 yang dikurangi dengan bilangan positif maka akan menghasilkan bilangan negatif, dan setiap bilangan negatif yang dikurangi 0 maka hasilnya ada bilangan negatif, dan bilangan positif yang dikurangi dengan 0 maka hasilnya ada bilangan positif, dan 0 yang dikurangi 0 maka hasilnya adalah 0. Namun Brahmagupta kesulitan ketika ingin menjelaskan tentang pembagian 0. Brahmagupta dalam tulisannya menyebutkan bahwa 0 dibagi 0 maka hasilnya adalah 0, yang mana kemudian terbantahkan oleh ilmuwan selanjutnya. Akan tetapi, upaya Brahmagupta ini kemudian menjadikannya sosok pertama yang mengembangkan matematika dengan konsep angka 0 dan bilangan negatif. Pada tahun 810 Masehi, pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun, Al-Khwarizmi kemudian menyempurnakan perhitungan angka 0 yang telah ditemukan sebelumnya oleh Brahmagupta. Di Bait Al-Hikmah, sebelumnya Al-Khwarizmi telah mengembangkan teori aljabar yang ditulisnya dalam sebuah buku yang berjudul Al-Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang dalam bahasa Latin disebut dengan The Compendium on Calculation by Completion and Balancing, yang mana dengan karya tersebut kemudian Al-Khwarizmi dikenal dengan Bapak Aljabar. Ketertarikan dan upaya Al-Khwarizmi untuk mengembangkan konsep angka 0 tertuang dalam sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul Al-Jam'a wal Tafriq bil Hisab Al-Hindi. Dalam buku tersebut, Al-Khwarizmi menjelaskan kegunaan setiap bilangan dari angka 1 sampai angka 9 dan mengembangkan kegunaan dari angka 0. Haris Majid dalam penelitian yang berjudul Angka 0 sebagai kontribusi Muslim terhadap matematika modern menyebutkan bahwa angka 0 merupakan bagian dari angka Arab yang berdasarkan sistem bilangan di India. Hal ini berdasarkan kitab Al-Jabar wal Muqabalah tadi. Dalam buku tersebut, Al-Khwarizmi memberikan tanda lingkaran kecil untuk melambangkan ketiadaan. Nah, dari situlah bentuk dan nama angka 0 kemudian dikenal. Berkat penelitian yang dilakukan oleh Khwarizmi membuat bangsa Eropa tertarik untuk mempelajari kegunaan dari angka 0. Mereka mempelajari angka 0 untuk mempermudah dalam penulisan bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dari sini pula lah penggunaan angka 0 dalam bahasa Arab, yaitu sifron, diserap ke beberapa bahasa negara Eropa, seperti Prancis yang menyebut sifron dengan sif, Jerman yang menyebut dengan cipher, dan Inggris yang menyebut dengan cipher. Kitab Al-Jam'ah wal Tafriq bil Hisab Al-Hindi kemudian tersebar luas ke daratan Eropa dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang kemudian menghasilkan sebuah buku yang berjudul Algoritmi de Numero Indorum.
Tersebarnya kitab tersebut menjadi penanda awal mula berkembangnya ilmu algoritma dari Al-Khwarizmi yang manfaatnya kita rasakan hingga saat ini. Baik teman-teman, dari kisah penemuan angka 0 ini kita dapat melihat bagaimana kontribusi ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi dalam mengembangkan angka 0 atau ketiadaan menjadi sebuah mahakarya yang sangat dirasakan hingga saat ini. Komputer, smartphone, dan berbagai peralatan canggih lainnya tidak terlepas dari kontribusi penemuan angka 0 ini. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan Assalamualaikum.